Nah, kadang ada orang, apalagi anak Tuhan, itu dalam menghadapi proses problem bikin rasanya itu nggak kuat, mau down. Nah, mungkin ada tips dari tester untuk orang-orang yang kayak gini, tester. Mungkin bisa diulang, mungkin karena di sini sedikit terputus-putus, bisa sedikit diulang nggak? Ya, tester, intinya saya mau bertanya. Ini kadang ada teman-teman dalam menjalani proses, mereka merasa nggak kuat, ya kadang mau down, bahkan mau meninggalkan imannya. Ini mungkin ada tips dari tester untuk teman-teman yang lagi menghadapi kayak gini. Oke, saya ngerti. Yang pertama gini, uh, yang pertama seringnya itu, terutama anak muda ya, bahkan saya pun terkadang overthinking. Ya, terlalu overthinking. Saya ini penyakitnya overthinking. Jadi mikirnya tuh, aduh ribet banget. Jadi sesuatu yang tampaknya sederhana tuh jadi ribet sendiri, jadi messy sendiri, jadi kacau sendiri gara-gara overthinking. Jadi caranya bagaimana? Caranya ya basically kembali ke Tuhan. Ya, jadi tidak semua, jadi libatkan Tuhan gitu. Ketika kamu berpikir atau apa, mulai mikirnya kemana-mana, ayo libatkan Tuhan dan minta dilepaskan pikirannya, sesuatu dilepasin gitu loh. Ini dilepasin, ini dilepasin, ini dilepasin. Dan kemudian yang kedua, makanya make sure bahwa kamu tuh punya komunitas yang sehat. Karena kita tuh percaya nggak bisa sendirian tuh nggak bisa. Kamu tuh butuh teman. Saya bersyukur saya punya saudara, saya punya keluarga yang luar biasa, saya punya mentor yang saya bisa berbagi dengan mereka gitu loh. Apapun keadaan saya, mereka bisa terima saya apa adanya. Jadi nggak cuma di saat lagi di top-topnya, kondisi top-topnya, tapi ketika saya lagi di lowest moment, mereka ada. Mereka hadir. Itu yang buat saya kuat. Kita percaya nggak bisa sendirian. Kamu bisa sendirian, aduh. Domba yang sendirian itu mangsa empuk buat serigala-serigala. Ya. Domba yang berkerumun, yang banyak, itu lebih kuat daripada domba yang sendirian. Itu mangsanya empuk banget, tinggal dimakan aja sebetulnya. Jadi jangan sendirian. Gak boleh sendirian. Ya, walaupun biasanya orang yang sedang menghadapi proses pengennya sendirian. Nah, tapi itu nggak boleh. Anda harus berbagi kepada teman-teman yang lain. Makanya punya komunitas dong, gitu loh. Jadi yang belum punya komunitas, ayo punya komunitas. Gitu John, supaya jangan sendirian untuk menghadapinya. Pasti menang. Oke kok, oke kok Albert, ya. Kita harus ingat juga bahwa kita adalah makhluk sosial. Kita ada pribadi-pribadi yang membutuhkan sahabat supaya kita tetap bangkit gitu. Nah ini saya mau bertanya pada Ko Albert, gimana story-nya kok bisa memiliki hati untuk melayani generasi bahkan sampai saat ini? Ya, kenapa saya punya hati buat generasi yang pertama? Karena Tuhan mengasihi saya terlebih dulu, baru saya bisa mengasihi Tuhan. Itu satu. Ya, karena saya mengasihi Tuhan, berarti saya harus mengasihi jiwa-jiwa. That's it. Karena firman Tuhan katakan, satu orang bertobat, satu seisi surga sukacita. Udah gitu aja. Kalau pengen nyenangin Tuhan, salah satunya juga itu. Jadi, kenapa saya lakukan ini ya? Bukan buat generasi atau apa. Itu sih nomor 2. Yang nomor 1 adalah senangkan hati Tuhan. Itu yang nomor 1. Karena saya tahu Tuhan senangnya itu, maka saya lakukan itu. Jadi bukan karena apa-apa-apa, udahlah itu mah nomor 2 lah, nomor 3 lah, tapi nomor 1, saya lakukan seperti ini. Karena saya ingin menyenangkan hati Tuhan saya. Karena Tuhan sayang sama saya, Tuhan cinta sama saya. Itu basicnya, itu dasarnya. Banyak orang tidak mengerti mengapa mereka melayani. Kebanyakan hanya rutin, kebanyakan cuman ya karena dikasih tugas atau apa gitu ya, disuruh pelayanan. Tapi basicnya bukan sekedar, tapi basicnya bukan punya hati yang benar-benar aku ini cinta sama Tuhan. Karena aku mengasihi Tuhan, that's why aku melayani. Jadi bagiku pelayanan itu cuma ekspresi. Ekspresi hubungan kita sama Tuhan. Contoh, kalau aku lagi senang, maka aku senyum. Nggak usah disuruh deh senyum. Coba lagi bahagia, suruh cemberut, coba bisa nggak? Ayo, bisa? Apalagi lagi jatuh cinta, disuruh cemberut, bisa? I don't think so, nggak mungkin. Pasti udah mesam-mesam sendiri, makan, inget dia, ya kan?
mandi ingat dia, senyum-senyum sendiri kayak apa aja ya kan, seneng kan, ya, sama. Pelayanan itu juga sama, pelayanan itu cuma ekspresi aja. Jadi kalau kamu mengasihi Tuhan, otomatis kamu akan mengasihi orang lain, mengasihi sama, mengasihi generasi, itu pasti. Dan saya juga punya kerinduan satu hal, saya rindu generasi di bawah saya lebih better daripada generasi saya. Itu yang nomor 2, tapi ya nomor 1 menyenangkan Tuhan, yang kedua karena saya punya kerinduan dan passion, saya merindukan seperti John, seperti Grace dan yang lain. Generasi kalian harus lebih better daripada generasi saya, lebih dipakai Tuhan, lebih dahsyat, ya kan, lebih punya inovatif, lebih kreativitas, lebih, ya itu saya punya kerinduan begitu sih, yang memberikan influence lebih. Wah, saya merindukan generasi yang seperti itu sebetulnya. Ya, saya pengen lihat itu. Dan saya punya anak nih, saya closing ini ya, pertanyaan John tadi itu. Saya punya anak mau umur 8 tahun. Pertanyaannya sederhana, renungannya sederhana. Ya, bapaknya kan nggak mungkin mimpin dia kan, di youth kan. Bapaknya kan ada waktunya semuanya, ya kan? Bapaknya akan beralih ke umum pastinya. Siapa yang memimpin anak saya? Yang memimpin anak saya bukankah generasi kalian? Ya kan? Generasi kalian yang akan memimpin anak saya. Jadi ketika saya gagal, ya, ketika saya gagal mempersiapkan generasi di bawah saya, otomatis saya sedang merencanakan kegagalan buat anak saya sendiri. Titik. Jadi saya nggak punya choice, saya nggak punya pilihan. Saya kepingin generasi di bawah saya ada generasi yang lebih hebat, generasi yang takut akan Tuhan, untuk supaya apa sih, menjangkau generasi di bawahnya lebih lagi. Itu sih mungkin. Oh ya, thank you kok. Ya, alasannya. saya percaya ketika kita, ya, thank you kok. Ya, saya percaya juga ketika kita itu mengalami personal encounter with God, ya itu pasti kita akan mengalami yang namanya cinta Tuhan. Dan dengan berjalannya waktu, kalau kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, pasti kita akan melakukan apa yang menjadi hatinya Tuhan. Ya, apa yang kau Albert sayangkan. Nah, ini saya mau bertanya, kadang dari kami menjumpai teman-teman youth atau generasi yang mau mengalami perubahan pertobatan, tapi dalam menjalani proses itu, kadang mereka mengalami banyak struggle, merasa berat. Mungkin ada encourage dari Prof. Albert untuk teman-teman yang kayak gini. Apa nih, kuasa gelap? Kalau misalnya terikat dengan kuasa gelap ya? Ya, boleh. Ya, untuk yang terikat dengan kuasa gelap, untuk terikat dengan kuasa gelap, tentunya seperti firman Tuhan ngomong ya, yang jenis ini perlu doa dan puasa pastinya. Ya, jenis ini perlu doa dan puasa dan minta hikmat Tuhan, minta wisdom dari Tuhan. Ini gimana cara melayaninya? Karena kita nggak bisa pakai logiknya kita pikirannya kita sendiri udah nggak bisa, karena yang kamu lawan ini bukan darah dan daging, ini spirit, dan kamu nggak bisa mau pakai lawan spirit tapi pakai ala pemikiranmu. Oh, jelas nggak nyambung udahan. Untuk melawan spirit, kamu juga harus pakai spirit, ya kan? Kamu juga harus pakai spirit yang sama, yaitu roh Tuhan. Jadi minta wisdom Tuhan, ya aku harus bagaimana, gitu loh. Jadi nggak bisa orang main dipukul rata. Oh, caranya begini dipukul rata, nggak bisa teman-teman, gitu. Nggak bisa begitu. Jadi aku percaya Tuhan itu Tuhan yang kreatif sekali. Percaya nggak nih? Ini aku sharing ya tentang kuasa gelap nih. Suatu kali di Komsel, ya di Komsel, kami itu praise and worship, dan di situ ketika kami worship, hadirat Tuhan begitu kuatnya. Dan tahukah teman-teman yang terjadi apa coba? Yang terjadi berikutnya adalah tiba-tiba nih orang manifest. Wah, ngeri deh manifestasinya. Tapi saya melihat di mana kuasa Tuhan dinyatakan, gitu loh. Tanpa harus teriak-teriak. Biasanya kan dalam nama Yesus orang teriak-teriak gak karu-karuan kan, gitu loh. Semakin kita punya pengenalan akan Tuhan, kita makin santai kok, gitu loh. Makin santai aja.
Tuhan yang ngatur sebagaimana. Ya udah, tenang, tetap worship. Sampai tiba-tiba nih yang manifestasi deket-deket sendiri, tiba-tiba lepas sendiri. Ya udah. Emang saya ngapain sih? Wong saya nggak apa-ngapain. Beneran. Dia mencoba untuk sambil apa ya? Pakai bahasanya mungkin ngesot gitu ya, sambil ngesot mendekat ke saya, tiba-tiba lepas sendiri. Aku nggak melakukan apa-apa. Aku nggak melakukan apa-apa. Jadi makanya aku bilang tidak selalu kita mau pakai cara yang sama. Oh, caranya harus begini. Nggak ada cara sebegini tuh, nggak ada. Kamu harus minta hikmat Tuhan. Harus bagaimana Tuhan? Begitu caranya. Spirit kalahkan dengan spirit juga. Nggak bisa pakai darah dan dagingmu, nggak bisa. Gitu sih menurut saya itu ya. Karena berdasarkan pengalaman saya juga seperti itu. Iya, metode atau tools untuk menghadapi kayak gini itu yang memang ya tidak sepenuhnya yang kita tahu, tapi yang kita bisa andalkan ya Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu metode atau toolsnya untuk menghadapi hal yang kayak gini gitu. Atau hal tertentu. Ya terima kasih Pastor. Ya Pak Albert, ini ada pertanyaan lagi. Ya mungkin kita juga pernah mengalami atau ada teman-teman mengalami ketika sedang berharap pada Tuhan, mau minta mujizat atau pertolongan Tuhan, tapi kadang itu Tuhan tidak menjawab dengan instan, tapi kadang enggak, kadang entar atau nanti. Mungkin Pak Albert bisa memberi kekuatan bagi teman-teman yang lagi berharap pada Tuhan supaya teman-teman ini tidak semakin down atau semakin ragu akan Tuhan gitu. Tahukah teman-teman gini sih, jawaban tidak dari Tuhan juga merupakan sebuah jawaban. Ya, jawaban tidak dari Tuhan juga merupakan sebuah jawaban. Seringkali kita ini meminta pengennya ya ketika kita berdoa ya harus dijawab gitu loh. Dan jawabannya harus iya gitu. Padahal jawaban tidak dari Tuhan juga merupakan sebuah jawaban. Ya. Kita yang terkadang mintanya ya. Ketika apalagi kita misalnya berdoa minta jodoh gitu dan Tuhan pengennya harus ya. Nah, itu dia. Ketika harus ya ya berarti memang bukan enggak, berarti memang enggak beneran, makanya enggak dijawab. Kita sekali maksa Tuhan gitu loh. Maksa Tuhan mengiyakan kita, padahal kita tuh enggak perlu diain semuanya, enggak perlu diain. Contoh lah, anakku juga misalnya minta sesuatu sama Pi, minta ini. Tidak semuanya permintaan kabulkan, tidak. Oh, berarti enggak sayang. Loh, justru karena aku sayang sama dia, tidak semua permintaannya aku kabulkan. Kalau aku tahu permintaannya justru ngerusak dia, ngapain aku kasih? Sama juga dengan Tuhan. Kita juga dengan Tuhan juga sama aja. Dia kan Bapak kita. Dia tahu yang terbaik buat kita. Ya kan? Jadi kalau Tuhan tahu yang terbaik buat kita, kalau dia tidak menjawab atau belum menjawab saat ini, bukan berarti dia nggak sayang. Justru karena dia sayang, dia memilih untuk tidak menjawab atau belum menjawabnya saat ini. Bagian kita apa? Ya berdoa aja. Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu yang sempurna dalam hidupku. Itu sih. Jadi jangan maksa. Itu ya. Jangan maksa-maksa Tuhan. Tuhan tuh nggak perlu dipaksa-paksa. Gitu. Sama juga saya dengan anak saya. Anak saya nggak perlu maksa-maksa. Kalau permintaan dia maksa di kepala saya akan belikan kok. Tak penuhi. Kalau itu kebutuhannya, ya. Kalau itu sampai kepala saya dan saya melihat bahwa oh yang dia minta tidak ngerusak dia, aku kasih kok, gitu loh. Bayangin, ini bapak yang nggak sempurna nih, ya kan? Apalagi dia bapak yang sempurna, dia mesti pikirannya apa sih yang nggak buat kamu? Nyawaku aja aku kasih kok buat kamu. Yesus kan sudah mati, dia rela memberikan nyawanya. Nyawanya diberi kok. Masa doamu aja nggak dijawab? Ya kalau doamu tepat, kenapa nggak dijawab? Doamu sesuai dengan kebutuhanmu, kenapa nggak dijawab? Pasti dijawab. Tapi in his time. Bukan waktumu. Bukan dalam waktumu, tapi dalam waktunya Tuhan. Jadi bagaimana ya? Sabar aja. Dan sambil meraba apakah nih permintaan ini sudah tepat atau belum. Iya kan? Nggak apa-apa.
Mudah-mudahan menjawab ya, John. Oke, thank you Pastor akan sharingnya Pak Albert. Satu saya, teman-teman yang menyaksikan ini terberkati bahkan semakin akan sayang akan Tuhan. Karena sharing-sharingnya Pak Albert yang sangat memberkati. Mungkin itu saja dari saya, mungkin teman-teman yang lain mau sharing juga. Mungkin Roy, saya kasih ke Roy. Iya, oke. Terima kasih buat Kak John buat pertanyaannya dan juga Pastor Albert. Ya benar sih, kebanyakan kita anak-anak muda cuman mau hasilnya aja kan gitu, tapi tidak mau lalui proses. Ya jujur saya juga dulu seperti itu waktu sebelum kenal Tuhan, maunya yang langsung gitu di atas kan gitu, nggak mau lalu yang di bawah dulu kan gitu. Tapi sebenarnya kalau kita sudah lalui proses kan, ketika kita nanti udah sampai puncak tertinggi, ketika kita mengalami goncangan, masalah, di situ yang buat kita kuat kan gitu. Tapi kalau kita nggak lalui proses, ketika kita langsung sampai di atas, kita ada masalah, maka kita langsung akan jatuh ke bawah kan gitu. Jadi sebenarnya proses ini adalah sesuatu yang ada kata-kata juga mengatakan bahwa proses itu tidak akan mengkhianati hasil kan seperti itu. Jadi ketika kita mau melalui proses, maka itu Tuhan pakai proses itu supaya kita next level lagi kan gitu. Supaya kita tingkat kita naik. Sama seperti kita sekolah kan, kalau kita tidak alami ujian, bagaimana kita mau naik kelas kan gitu. Nggak mungkin kita dari kelas 1 langsung kelas 6. Kan nggak mungkin. Nah, begitu juga kita dalam kehidupan ini pasti akan melalui proses. Nah, ini saya mau tanya nih sama Pastor Albert, mungkin bisa dibagikan buat teman-teman yang nonton, buat kami juga yang muda-muda. Bagaimana sih cara kita melalui proses yang dibentuk Tuhan itu melalui mungkin teman kita. Contohnya seperti ini kan, seperti saya nih, dulu kan dari orang yang bandel gitu kan, dari orang yang bandel, yang nakal, terus bagaimana sih kita jadikan itu suatu pelajaran buat kita anak muda, supaya kita jangan ikut jadi terjerumus lagi seperti mereka. Mungkin bisa Pastor Albert sharingkan mungkin. Ya ini nge-freeze ya, jaringannya mungkin ya. Iya. Ini karena Kak John. Oke. Kedengaran Pastor? Kedengeran. Gimana? Oke, saya ulang ya. Saya mau bertanya nih, bagaimana sih cara kita menghadapi teman-teman kita yang suka ngejudge kita atau mungkin yang suka meremehkan kita, merendahkan kita. Karena kan itu kan tidak mudah toh. Karena jujur saya juga dulu dari orang yang bandel. Jadi waktu dekat sama Tuhan, kayak mereka itu bilang, itu sok suci, itu sok baik, sok benar katanya seperti itu. Bagaimana sih kita menghadapi seperti itu, Pastor? Mungkin bisa di-sharingkan. Sorry, ini keputus-putus nih jaringannya nih. Bisa diulang nggak? Sedikit simpel aja dibuat sederhana apa? Satu kalimat apa? Oke, bagaimana kita cara menghadapi teman kita yang suka dan ingin menjatuhkan kita? Ini suara aku kedengaran ya, Kak John? Kedengeran. Sorry, ini keputus-putus nih. Bagaimana cara menghadapi teman yang suka atau ingin menjatuhkan kita? Teman yang suka menjatuhkan kita. Gimana caranya menghadapi teman yang suka menjatuhkan kita? Oh, bagaimana cara menghadapi teman yang suka menjatuhkan kita gitu ya? Halo? Yes, Pastor. Gimana caranya? Betul nggak nih? Bagaimana cara menghadapi teman-teman yang suka menjatuhkan kita? Oh ya, baik. Bagaimana cara menghadapi teman-teman yang suka menjatuhkan? Ya, kalau saya sih one day kamu harus say thank you ya sama mereka ya. Kamu harus one day harus berterima kasih sama mereka, beneran deh, serius. Saya bersyukur untuk orang-orang yang menjatuhkan saya di belakang saya, menusuk saya dari belakang, saya harus terima kasih sama mereka. Kamsia ya, terima kasih ya. Kalau bukan karena kamu, saya nggak bisa jadi seperti ini loh, beneran deh, ya kan? Oh, saya bersyukur. Terima kasih loh buat kamu yang tukang fitnah-fitnah saya, ya, yang gibah-gibah saya. Wah, terima kasih loh. Kalau nggak jadi seperti ini deh, ya kan? Beneran, ini beneran ya semuanya ya. Jadi bersyukurlah kalau pernah ditusuk dari belakang, difitnah sana sini. Ya sudahlah, bersyukur aja. Kenapa? Lagi pula kayak gitu-gitu nggak perlu diladenin teman-teman.
Dan tidak perlu buat konferensi pers ya, apalagi wah saya mau buat konferensi pers. Sebetulnya saya tidak melakukan ini, sebetulnya saya tidak seperti ini. Allah ngapain buat konferensi pers? Nggak ada gunanya. Lagi pula situ juga bukan artis kan, gitu loh. Lebih baik apa? Ya udah diem aja, gitu loh. Kalau aku sih diemin aja, orang begitu mah diemin aja. Mau diapain, gitu. Diemin aja, dan respon saya ya diemin aja, mau gimana? Dan tetap berusaha berhubungan baik aja sama mereka. Ya, tetap say hi lah. Ya, say hi. Tetap say hi. Tetap harus bisa begitu. Tetap harus bisa begitu. Jangan mutus terus. Wah, udahlah, nggak ada apa namanya, nggak perlu teman-temanan lagi. Jangan gitu juga kali ya. Nggak seperti itu juga. Tapi belajarlah untuk mengampuni, ya. Dan saya percaya bahwa satu hal, responi aja dengan baik. Percayalah, gini loh. Mungkin sekarang kamu nggak tahu ya, kok dia begini sih sama aku, kok dia begitu sama aku. Kadang juga kita jadikan itu sebagai kita juga koreksi diri. Aku kalau digituin, aku yang pertama tak kerjakan bukan menyalahkan, tapi belajar untuk koreksi diri. Kira-kira apakah benar aku tuh seperti itu? Terus yang kedua, kok bisa ya aku tuh diperlakukan seperti ini gitu loh. Kalau dari 80% atau 60% kamu punya teman kayak modelnya gitu semua, ya berarti kamu harus mempertanyakan dirimu sendiri gitu loh. Jangan-jangan emang kamunya yang nggak beres gitu loh. Masa punya 60-70% teman modelnya gitu semua, ya berarti kamunya yang nggak bener, jangan-jangan. Ada hal-hal yang memang harus koreksi diri. Tapi kira-kira kalau teman kita yang seperti ini modelannya cuma 10% atau terlalu besar, mungkin 5% atau maksimal 10%, ya udahlah ya. Berarti kan 90%-nya kan oke semua sama kamu, ya kan, yang nggak cocok 10%. Ya sudah, gitu loh. Ya bersyukur aja, karena hidup kita tidak mungkin bisa menyenangkan semua orang juga nggak akan pernah bisa menyenangkan semua orang juga. Kamu baiknya model apa, tetap aja ada orang nggak suka sama kamu. Itu pastilah, gitu loh. Jangan kira terus kalau kamu berhasil, kamu maju, terus banyak orang suka sama kamu, ya kagak juga. Ya tetap aja ada orang nggak suka. Tetap aja akan selalu ada orang-orang seperti ini tuh, akan selalu ada untuk menjatuhin kamu, ngomongin kamu di belakang, akan selalu ada. Yang harus dilakukan apa? Udah dimin, bersyukur, tetap baik aja sama mereka. Terus one day kamu harus ngomong terima kasih ya. Nah, aku kalau nggak diginiin, nggak nyampe nih. Seperti aku sekarang ini, nggak mungkin nyampe. Gitu. Mudah-mudahan menolong ya. Gitu. Jadi santai aja, kalau diomongin tuh santai aja. Berarti emang kamu tuh punya pengaruh, gitu aja sih. Kalau kamu nggak punya pengaruh, kamu nggak mungkin diomongin. Berarti kan kamu punya pengaruh. Itu. Kalau ada orang iri sama kamu, ya berarti kan ada satu hal kelebihan yang memang kamu milikin. Ya udah, bersyukur aja kan. Oke, ya benar sih Itu Pastor. aja. Karena kita punya pengaruh ya, makanya mereka suka menjatuhkan kita kan. Kalau kita nggak punya pengaruh, nggak mungkin kan gitu, nggak mungkin mereka campurin. Ngapain kita, jatuhin kamu? Iyalah. Yes. Kalau kamu nggak punya pengaruh, ngapain jatuhin kamu? Iya kan? Nggak ada kerjaan. Thank you Pastor. Ya mungkin teman-teman nih, ada mau ditanyakan silakan. Oke, shalom Pastor. Oke, aku ngomong-ngomong tentang Iya, Grace kurang beruntung. Silakan coba lagi. Ya mungkin jaringan Pastor itu ya. Tadi aku juga ngulang-ngulang dengar terus kan. Padahal suaraku ini udah habis. Sampai aku teriak. Kelihatannya pakai HP. Sinyalnya lagi pada jelek-jelek kayak ini ya. Kalian ini enggak sama ya? Kayaknya sih Kak. Oke, ini udah join lagi. Oke, lanjut Grace. Oke, Pastor. Shalom. Shalom. Ya, shalom Grace. Aku mau nanya nih, ngomongin tentang berproses. Kita kan sebagai anak muda, walaupun kita melayani, walaupun kita dekat sama Tuhan, kita dipercayain sama Tuhan, tapi kita harus perlu numbuh yang namanya bertumbuh, belajar lagi, harus punya mentor juga, bahkan berproses gitu.
Nah, aku pengen nanya nih, Pastor. Yang pertama tuh, gimana sih cara kita tuh konsisten sama komitmen aja sama hal-hal bertumbuh dalam proses-proses yang kecil, terus yang Tuhan kasih. Gimana sih cara untuk kita nikmatin aja gitu prosesnya, nggak bersungut-sungut, nggak ngeluh, karena apalagi anak-anak muda tuh gampang banget yang namanya jenuh, bosen, apa-apa pengen cepet, instan prosesnya. Nah, gimana sih Pastor cara untuk kayak konsisten sama komitmen aja gitu? Supaya tetap konsisten dan komitmen, kalau aku sih kayak orang lari, lihat ujungnya, fokus kepada goalnya. Kalau kamu bisa fokus kepada goalnya, kenapa sih saya diproses? Kalau kamu bisa lihat goalnya, kamu akan memandang proses itu dengan cara pandang yang berbeda. Ini tuh tidak menghambat saya, ini tidak merugikan saya. Walaupun emang ini nggak nyaman, tapi kalau kelihatan lihat goalnya, kalau aku lakukan ini goalnya luar biasa loh buat hidup saya. Nah, kalau kita punya memandang fokus kepada goalnya, kepada tujuan akhirnya, aku percaya kita akan membiarkan diri kita tetap ada dalam proses. Dan di situ kita akan bertumbuh. Gitu loh. Sama kayak tadi aku bilang, ketika aku melayani Tuhan di generasi ini, buat generasi, itu tidak pernah berhenti belajar. Kamu nggak mungkin melayani generasi dan terus kamu berhenti belajar. Nggak mungkin. Usiamu boleh nambah, tapi kamu harus terus update. Artinya kamu harus terus belajar. Sampai hari ini pun aku masih belajar. Tadi sebelum ketemu kalian nih, aku bisa ketemu dengan dua orang yang luar biasa. Dan tadi pagi aku sempat ngobrol panjang dengan satu orang yang influencer dan memang ngerti betul tentang dunia sosial media. Jadi doakan, mungkin bulan Agustus aku udah plan untuk buat sesuatu lah ya di sosmed, sesuatu yang baru. Jadi itu aku sampai hari ini aku belajar, aku nggak berhenti. Kenapa? Aku lihat goalnya, aku lihat akhir yang aku pengen capai itu apa. Jadi kalau kamu belum bisa melihat goalmu itu apa, terus kamu ingin mencapai apa, ya susah. Kayak orang sekedar berjalan sampai mana? Ya nggak tahu berjalan sampai mana. Itu yang membuat bangsa Israel kan capek di padang gurun. Ini ujungnya mana? Ini kanannya mana? Putar. Mereka sebenarnya punya tujuan, gitu loh. Tapi mereka nggak fokus di situ. Malah ngeluh, malah menggerutu. Ya kan? Gerutuan mereka malah dengar Tuhan. Pada akhirnya satu generasi hilang. Ya berapa generasi itu yang hilang di padang gurun? Ya kenapa? Ya, banyak kerutuan sih, banyak keluhan sih. Coba fokus aja. Padahal firman Tuhan katakan bahwa kenapa Tuhan bawa bangsa Israel masuk ke padang gurun, tujuan cuma ada dua hal. Dengan maksud merendahkan hati mereka dan ingin mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Apakah mereka berpegang pada firman Tuhan atau tidak? Nah, jadi lihat goalnya gitu loh. Goalnya itu apa sih? Jadi mungkin itu Grace. Jadi fokusnya ke situ. Jangan lihat kayak ke depan ya, aku mau jujur lah sama kamu. Jadi aku juga sempat share ke satu hamba Tuhan yang apa yang aku dapat impresi apa hari-hari ini aku share ke depan itu aku rasa kok akan seperti ini ya gitu loh. Tuhan itu memberikan tugas perkara yang lebih besar lagi, tapi tantangannya makin gak mudah. Tapi yang aku kerjakan apa? Aku tidak melihat tantangannya itu apa ya, aku nggak mikir itu. Ya udah dilewatin, jalan sama Tuhan aja. Nanti di perjalanan aku akan belajar, tapi fokusnya pada goalnya. Tuhan itu sediakan apa sih depan? Itu. Kenapa sih aku lewatin itu? Nah itu fokusnya lebih ke situ sih. Tuhan itu pengen bicara apa ya sama hidup saya ya? Tuhan itu pengen aku belajar apa ya? Nah kalau kita fokus di situnya, nanti kamu lihat proses itu akan berbeda. Setiap kali kamu diproses, kamu akan you get something new. Kamu akan dapat sesuatu yang baru. Itu sih. Ketika aku ngalami proses dengan anak istri misalnya nih, tahu nggak pelajaran yang aku bisa ambil apa? Aku bersyukur loh, aku bisa dicelikan Tuhan ya. Apa itu? Kesalahanku. Tuhan mengkoreksi. Ternyata, aku pikir aku ini percaya sama Tuhan. Ternyata aku ini kurang percaya sama Tuhan. Dari mana ketahuannya?
Ketika aku mencoba untuk mengendalikan situasi dan keadaan, yang sesungguhnya itu dalam kendali Tuhan, tapi aku mencoba untuk take over, aku pengen mengambil alih. Itu tanda bahwa aku kurang percaya sama Tuhan. Tuhan koreksi. Aku bersyukur aku dikoreksi. Dan aku nggak malu cerita sama kalian. Ya. Tujuannya apa sih aku cerita? Ya supaya kalian tidak mengulangi kesalahan aja. Cukup aku yang buat kesalahan itu. Kamu nggak perlu membuat kesalahan yang sama. Jangan coba mengendalikan apa yang sebetulnya itu dalam kendali Tuhan semua. Nah, aku belajar begitu sih. Jadi dalam kita menghadapi tantangan, ketika menghadapi proses, Tuhan itu pengen ngajari sesuatu. Gitu. Walaupun menyakitkan, nggak enak, tapi kamu akan bersuka cita di sana. Kamu akan tetap dapat banyak hal. Dibandingkan kalau kamu hidup dalam zona nyamanmu. Wah enak, nggak ada apa-apa. Wah tanpa masalah. Iya dipikir orang enak, tapi sebenarnya itu nggak enak itu hidup begitu. Percayalah, believe me. Hidup begitu nggak enak. Ya. Kamu nggak belajar apa-apa. Itu aja sih. Terjawab ya Grace ya? Iya, makasih. Thank you, Pastor, menjawab sekali. Aku juga sebagai anak muda, apalagi misalkan youth leader tuh kadang-kadang nikmatin proses awal-awalnya, aduh nikmatin proses malas banget, aduh nggak bisa nih kayaknya. Tapi ketika aku ubah lagi pola pikir aku kayak, oh iya ya Tuhan kasih proses ke semua manusia gitu loh, ke semua makhluk yang diciptain Dia gitu. Dan aku juga selalu ngambil setiap proses, setiap masalah pasti ada makna di balik itu. Pasti akan ada hadiah nanti dikasih Tuhan kalau kita mau, kalau kita setia sama perkara-perkara kecil aja gitu dari Tuhan. Dan aku juga sebenarnya sampai sekarang pun kalau dikasih masalah dari Tuhan ada rasa seneng aja, berarti dari situ, dari masalah itu nanti aku bisa jadi kebentuk, aku bisa jadi pribadi yang lebih bangun lagi gitu. Jadi tiap ada dikasih masalah ya bersyukur banget masih dikasih masalah, karena kalau hidup cuma seneng-seneng doang, nggak ada hal yang harus kita pelajarin lagi, nggak ada hal yang bisa kita ambil gitu loh. Tapi sekarang kalau udah yang nikmati namanya proses, yang adanya datangnya masalah atau pergumulan, sekarang tuh lebih ke udah dapat makna tersendiri dari di balik itu semua. Karena Tuhan ngasih kita masalah, ngasih kita proses, nggak mungkin nggak ada tujuannya di balik itu, nggak mungkin nggak ada maknanya di balik itu gitu loh. Hitung-hitung kita bisa jadi pribadi yang lebih dewasa, kita bisa ngambil pelajaran di setiap proses-proses itu. Dan aku ngerasa aku seneng banget kalau misalkan Tuhan kasih aku pergumulan, mau besar, mau kecil, asal mau dan setia aja untuk ngejalaninnya, pasti Tuhan itu bakal nyediain rancangan yang lebih jauh, lebih gede lagi, yang lebih indah lagi ke kita. Itu sih dari aku, Pastor Albert. Makasih, jawabannya sangat-sangat membantu dan Tuhan memberkati. Mungkin Kak Roy boleh. Ya, oke. Ya benar sih kata Pastor tadi. Jadi kita fokus saja kepada tujuannya kan gitu. Ketika kita fokus kepada tujuannya, ya kita tetap lihat ke sana kan gitu. Walaupun banyak rintangan kanan kiri depan belakang kan, tapi kita kan tetap fokus ke sana. Kayak kita main bola kan, fokusnya kita kan mau golin tuh. Berarti biarpun ada yang sliding ataupun apa kan kita tetap mau golin ke depan. Jadi yang dibilang Pastor tadi benar. Jadi kita lebih fokus ke sana gitu. Kalau kita fokus ke sana, jadi apapun tantangan, rintangan kita pasti akan hadapi gitu loh. Karena kita tujuan kita kan udah ada ke sana. Karena banyak rancangan juga kita buat, tapi kan rancangan Tuhan yang terjadi kan gitu. Jadi kita tetap bersama dengan Tuhan, kita serahkan sama Tuhan, goal kita ke sana, percaya kalau kita bersama dengan Tuhan pasti tidak ada yang mustahil kan gitu. Kita pasti selalu akan ditemaninya. Oke, mungkin ini dari Kak Fitra nih. Ini Kak Fitra ini dari Malaysia nih, Pastor. Mungkin bisa ditanyakan, silakan. Halo, shalom Pastor. Nah, kita tahu ya bahwa proses itu memang sakit dan proses itu memang baik gitu. Tapi kadang-kadang ketika proses itu ada dalam kehidupan kita, bisa membuat kita kayak down juga gitu kan. Terus gimana sih caranya supaya kita itu ketika mengalami proses, kita itu nggak sampai kecewa sama Tuhan dan menyalahkan Tuhan gitu. Itu, Pastor. Baik, tak jawab ya. Bagaimana kita tidak kecewa sama Tuhan? Itu sebetulnya sekali lagi ya. Aku kemarin baca di Wahyu bagus banget.
Wahyu 3:19 kalau nggak salah. Barang siapa aku kasihi, ia akan kutegur dan kuhajar. Tahu nggak, dalam bahasa terjemahan lain di TPT berkata bahwa agak sedikit berbeda. Barang siapa aku kasih, I unmask. Aku akan membuka kedoknya. Aku akan membuka topengnya. Wow. Jadi proses itu akan menunjukkan siapa kita yang sesungguhnya. Siapa kita yang sebenarnya. Kalau lagi hore-hore, semuanya akan teriak puji Tuhan, haleluya, hosana. Gampang. Nggak usah diajarin itu. Itu mudah sekali. Tapi ketika kita menghadapi situasi yang tidak mudah, situasi yang sulit, itu akan menyatakan sesungguhnya siapa kamu yang sesungguhnya. Apakah kamu ikut Tuhan selama ini karena berkat-berkatnya? Atau kamu ikut Tuhan selama ini karena sungguh-sungguh kamu mengasihi Dia? Kamu yang mana? Itu menandakan di antara kedua itu. Terus kemudian, itu nguji di situ. Terus yang kedua, bagaimana supaya nggak kecewa? Itulah kenapa dari tadi saya bilang, ketika kamu menghadapi situasi-situasi yang sulit dan tidak mudah, apalagi kamu harus mengambil keputusan-keputusan yang penting, kamu nggak boleh sendirian. Kamu butuh komunitas yang sehat. Makanya make sure bahwa kamu punya inner circle yang apa ya, support system kamu tuh bagus gitu loh. Orang-orang sekeliling kamu tuh orang-orang yang mengasihi kamu, benar-benar mengasihi kamu. Kadang kumpulan kita itu adalah kumpulan yang sibuk untuk menjaga hati kita, sehingga mereka tidak berani ngomong yang sebenarnya, untuk ngasih masukan, untuk memberikan kritikan, bahkan untuk memberikan teguran. Mereka nggak berani karena sibuk menjaga perasaanmu doang. Mereka hanya membenarkan kamu, tapi mereka tidak pernah memberikan kebenaran yang seutuhnya. Terus bagaimana caranya? Makanya kamu harus punya komunitas yang sehat. Orang-orang di sekelilingmu yang paling dekat sama kamu itu harus pastikan bahwa ini orang-orang saya kasih akses, di mana orang-orang ini bisa kasih masukan saya, bisa memberikan teguran buat saya. Supaya apa? Lebih better hidupnya. Supaya apa sih? Supaya ketika kita menghadapi proses itu, kita kuat. Dan kita tahu harus berbuat apa. Step by stepnya bagaimana. Mereka akan menjaga kita tidak hanya sekedar jasmani doang, tapi juga secara rohani mereka juga berdoa buat kita. Secara spiritual, ada orang-orang yang menjaga juga. Itu kenapa penting saya dari tadi concern dengan komunitas. Karena banyak yang nggak punya komunitas yang sehat. Komunitasnya cuma sekedar kumpul, tapi belum tentu sehat kan? Yang baik belum tentu sehat. Karena kalau baik doang, itu relatif. Menurut siapa? Oh, ini baik kok. Ya, tapi kan menurut Anda. Kalau menurut saya nggak baik, gimana? Ya kan? Tapi kalau komunitas itu sehat, ya pasti baik. Ya. Artinya membuat kamu makin dekat sama Tuhan. Membuat kamu makin menjadi pribadi yang lebih dewasa. Nah, itu komunitas yang sehat. Jadi jangan sendirian ya. Kalau pesan saya itu akan menjaga kamu supaya kamu nggak kecewa. Dan urusan kecewa nggak kecewa, itu juga sebenarnya kembali lagi, itu decision-nya kita, itu keputusannya kita, dan itu kembali lagi ke basic, apa itu? Seberapa kita kenal dengan Tuhan, itu menentukan. Kalau kamu tidak kenal Tuhan, kamu akan lebih mudah kecewa. Tapi kalau kamu kenal siapa Tuhan, kamu nggak akan kecewa sama Dia. Sekalipun kamu harus melewati masa-masa sulit, kamu akan berkata, God is good all the time. Nggak cuma sekedar itu cuman pajangan doang, tapi engkau akan berkata God is good. Benar-benar Tuhan itu dalam kondisi apapun yang aku sedang alami, Tuhan Yesus itu baik. Mudah-mudahan menolong ya. Ya, terima kasih Pastor. Memang benar sih, kadang proses itu datang sampul yang besar gitu kan. Kadang kita kayak ini gitu. Tapi ya aku terus berusaha sih kayak Tuhan is baik. Aku mengalami proses ini berarti karena Tuhan Yesus baik dan Dia mau iman aku lebih bertumbuh lagi gitu. Jadi dan benar juga sih kadang komunitas kita membuat kita jadi tidak sendiri gitu, dan mereka juga banyak menolong kita karena kan bisa sharing-sharing, kita kasih tahu apa yang sedang kita alami, mereka bisa kasih masukan gitu. Jadi
benar sih kata pastor kayak gitu. Dan ada juga sih pertanyaan yang kedua sih. Kita kan kadang gimana ya bilangnya? Kalau kita jadi kalau kita di luar mungkin kita gampang gitu untuk mengingatkan orang, untuk ketika dia mengalami proses, lebih mudah kita di luar menjadi panutan. Tapi gimana sih caranya ketika proses itu datang di keluarga sendiri gitu? Karena kan kalau proses yang di dalam keluarga itu kayak lebih susah gitu loh. Gimana sih, Pastor? Ya, kalau proses dalam keluarga tentunya, kalau pesanku ya satu ya, kalau misalnya dari proses dalam keluarga ya, jangan nuntut orang untuk berubah. Seringkali kita mengendaki orang tua kita berubah, kakak kita berubah terlebih dahulu, baru kita bisa berubah. Jangan begitu, dibalik. Karena kamu yang sehat, karena kamu yang bisa jauh lebih berpikir lebih jernih. Kenapa nggak kamu dulu yang berubah, baru mereka lihat perubahan kamu, dan akhirnya hidup mereka juga berubah. Seringkali kita kebalik-balik kok. Ini kan kamu kan orang tuaku, kamu harus berubah dulu. Ya tapi masalahnya sekarang kamu yang lebih dapat, kamu yang lebih ngerti tentang kebenaran, kenapa kamu tidak berubah dulu? Gitu. Harusnya kamu berubah dulu, bukan menuntut. Tapi kamu yang berubah pertama kali. Apakah mereka bisa berubah? Aku percaya mereka bisa berubah. Nggak ada orang yang nggak bisa berubah itu. Kalau orang ngomong, wah ini mah orang nggak bisa berubah. Hei, jangan letakkan titik di hidupnya seseorang ketika Tuhan masih memberikan koma di atas hidupnya dia. Jadi jangan bilang dia nggak bisa berubah, pasti bisa berubah. Aku tetap percaya namanya kuasa doa. Gitu loh. Aku percaya kuasa doa. Aku percaya Tuhan bisa memulihkan. Tapi di keluarga, lakukan bagianmu terlebih dahulu. Lakukan apa jadi bagianmu. Kalau kamu sebagai anak, ayo jadilah anak yang baik. Ya kan? Anak yang bisa ngasih contoh. 1 Timotius 4:12. Jangan ada orang yang menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan. Berarti sekalipun kita muda, lebih muda dari mereka, kita bisa kok kasih contoh. Kita bisa kok kasih teladan buat mereka. Kalau mereka nggak pernah berdoa, tunjukin dong kalau kita bisa berdoa. Mereka nggak pernah nyembah Tuhan, tunjukin dong bahwa hidupmu tuh adalah hidup yang menyembah. Sehingga mereka tertarik juga pengen ikut nyembah Tuhan pada akhirnya. Jangan dibolak-balik. Kalau dibolak-balik, mereka berubah dulu, nggak bakal. Mereka nggak pernah ke gereja. Ya tunjukin dong bahwa kamu melayani Tuhan di gereja. Kalau sekarang pandemi ya online, walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini, tapi hasratmu untuk mencari Tuhan tidak berkurang. Engkau tetap cari Tuhan, engkau tetap beribadah, kamu hidupmu akan jadi contoh. Itu sih. Berubahlah terlebih dahulu, maka orang lain di sekitarmu juga ikut berubah. Terima kasih, Pastor. Jadi intinya ya? Kita harus berubah diri dulu, dan biar mereka melihat dari diri kita, dan mereka berubah. Jadi jangan fokus kita untuk kalian harus berubah gitu. Tapi terlebih dahulu kita menjadi contoh yang baik untuk mereka. Terima kasih, Pastor. Itu aja sih dari saya. Silakan, Roy. Iya, oke, thank you buat pertanyaan Kak Fitra. Ya, jadi benar sih, kita itu adalah makhluk sosial lah, seperti yang dibilang Pastor tadi. Karena kalau kita sendiri pasti kita akan mudah terjatuh kan gitu. Contohnya kayak Hawa, dia sendiri di Taman Eden kan dia terjatuh kan gitu. Jadi kita nggak bisa sendiri teman-teman. Kita perlu seseorang, perlu komunitas untuk kita saling menguatkan kan gitu, saling membangun. Karena kita ini kan manusia berdosa kan gitu. Pasti kodrat kita akan melakukan dosa. Tapi ketika kita bergabung di komunitas, terus kita punya teman-teman yang bisa membangun kita. Karena kan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang baik berarti merusak kebiasaan yang buruk. Nah, jadi seharusnya kita bergabung dengan komunitas-komunitas yang bisa menguatkan kita, yang membangun kita.
Karena gimana pun kita ini makhluk sosial, kita nggak bisa hidup sendiri. Kita perlu orang lain. Jadi kita jangan egois kan gitu. Apalagi kita anak muda, kadang kita egois, kita bisa sendiri kan gitu. Kita bisa, wah saya masih kuat, masih muda, masih bisa hadapi sendiri, nggak perlu orang lain. Tapi itu adalah pernyataan yang salah kan gitu. Karena mau kita muda sekalipun, pasti kita akan bisa terjatuh kalau kita tanpa ada yang menopang kita, tanpa ada yang membantu kita, yang saling membangun kita. Jadi berarti intinya kita harus bangun relasi kan gitu, relasi. Jangan cuma kita relasi dengan Tuhan aja, tapi kita relasi dengan orang sekitar juga kan gitu. Dimana kita membangun relasi dengan Tuhan, sedangkan relasi dengan orang sekitar aja kita nggak bisa kan gitu. Itu pasti kan bertolak belakang kan gitu. Jadi intinya kita tetap nikmati proses dan kita bangun hubungan dengan orang lain, dan juga kita bergabung di komunitas rohani yang bisa membangun kita, menguatkan kita. Ya mungkin ini dari Kak Vero, mungkin ada mau ditanyakan. Ini Kak Vero perdana nih join sama kita di sini. Ya silakan. Thank you Roy, thank you teman-teman. Shalom Pastor Albertus. Tadi aku sedikit mengikuti ya, karena sinyalnya kurang bagus, kesaksian Pastor Albertus tadi. Kita sama-sama selalu mendoakan ya. Memang seperti yang Pastor tadi katakan bahwa kita harus tenang gitu ya. Itulah kalau kita tenang dengan Tuhan, jiwa kita tenang, maka kita mendapat kekuatan. Dan kalau kita percaya, kita mendapatkan kekuatan. Dan aku percaya Pastor Albertus, Tuhan pakai luar biasa. Memang sekarang memang banyak sekitar kita banyak yang pergi begitu saja ya, nggak umur yang muda, nggak umur yang di atas kita gitu ya. Mungkin ya saatnya ini Tuhan akan mempersiapkan bagi anak-anak muda untuk siap kita Tuhan pakai ya kan. Ini udah terlihat jelas sekali gitu, banyak sekali anak-anak muda yang sudah on fire gitu, siap bekerja di ladang Tuhan. Dan aku percaya Pastor Albertus ini juga akan membawa dampak bagi semua orang. Itu firman Tuhan tadi yang disampaikan itu sangat memberkati sekali Pastor. Apalagi kondisi saat ini yang Pastor alami dengan keluarga, kondisi COVID. Aku percaya Pastor Tuhan bekerja, ada rencana Tuhan di balik semua ini. Gitu. Dan satu pertanyaan aja sih Pastor, udah muda begini sangat ini ya, persiapan bagaimana sih langkahnya itu, kapan Pastor bisa memutuskan bahwa yes saya harus saya harus tinggalkan semua, saya harus mengikut Tuhan. Jadi benar fokus kan, tadi kan memang fokus kata Pastor, itu sejak kapan? Bagaimana langkahnya mengambil keputusan? Terima kasih Pastor. Baik, bagus banget pertanyaannya. Jadi sejak aku kuliah, ketika aku kuliah lahir baru tuh aku 18 tahun ya. Ketika aku 18 tahun, aku ngalami lahir baru di kampus. Jadi disitulah aku temukan panggilanku. Aku tahu bahwa one day suatu hari kelak Tuhan panggil aku kan jadi hamba Tuhan. Jadi sebetulnya sejak dari sanalah aku sudah menyerahkan semuanya. Gitu loh. Semuanya. Jadi dari umur 18 tahun aku sudah menyerahkan semuanya. Jadi ketika aku umur 20-an gitu, aku juga berdoa ya. Maksudnya aku sudah terjun dalam pelayanan, dan dari kuliah itu udah pelayanan terus. Dan sampai akhirnya juga berdoa Tuhan seperti mau geraknya seperti apa. Aku cuma ngikutin aja gitu. Oh nih waktu itu kan aku lewat sekolah dulu. Diproses lagi jadi TU ya kan, jadi tata usaha, ngurus admin. Jadi guru ekskul ya kan, dari guru ekskul jadi sempet jadi guru agama, jadi guru BK, jadi wakil kepala sekolah. Jadi aku ngerasain begitu sampai pada akhirnya aku masuk di local church. Padanya aku kerja jadi sekolah yang tempatku bekerja itu memang di bawah under sekolah, jadi bawah gereja, under gereja. Dan setelah itu aku masuk ke sana pada akhirnya. Jadi emang jalan Tuhan itu emang jalan yang tidak pernah terselami gitu loh. Kadang kita ini yang memaksa Tuhan caranya begini dong gitu loh. Kalau caranya nggak begini berarti bukan Tuhan. Nah itu yang salah kan begitu. Ya kan, kita pakai caranya kita sendiri, padahal nggak boleh begitu gitu. Pakai caranya Tuhan dong, karena Tuhan punya cara tersendiri. Nah disitulah aku pada akhirnya sampai saat ini aku sekarang
yang bekerja sebagai Unlimited Fire Team Leaders dan sekaligus juga merupakan full timer, dan juga aku ini sebagai community NSGen Pastor di JKI Mawar Salon Semarang. Jadi sampai ini sesuatu yang pada akhirnya ya terjadi sih. Jadi emang ya makanya kita nih hidup harus tahu dulu calling kita apa, panggilan Tuhan dalam hidup kita apa sih. Karena kalau nggak ngerti panggilan Tuhan buat kita apa, kita nih nggak fokus, mencar kemana-mana hidupnya. Tapi bagaimana yang belum tahu? Nggak apa-apa, go ahead, jalan. Tapi perhatikan, ya perhatikan kisah hidupmu. Perhatikan potensi apa yang kau miliki. Perhatikan talenta apa yang kau miliki. Karena biasanya nggak jauh-jauh dari situ. Karena talenta, potensi itu kendaraan untuk mencapai calling. Nah, makanya harus tahu dulu callingnya itu apa. Minimal kita tahulah kendaraan kita ini apa sih. Oh, ini. Ini nggak akan jauh-jauh. Harusnya gitu. Ketika kita tahu, nanti lebih enak. Masalahnya adalah yang nggak tahu. Nah, itu dia. Kalau nggak tahu bagaimana, ya harus dicek beberapa hal. Hubungan kita dengan Tuhan bagaimana. Itu nomor satu. Ya. Contoh ginilah, saya nggak perlu ngundang kegelapan tuh datang. Ya. Nggak perlu saya undang kegelapan datang. Cukup matikan lampu ini loh, tiba-tiba ini gelap. Ya. Listrik mati soalnya. Sama, tiba-tiba terputus. Sama ketika kita ini hubungan dengan Tuhan terputus, tiba-tiba gelap. Kita nggak ngerti calling Tuhan buat kita apa, tujuan Iya, Sinyalnya lagi kurang bagus kali ya, Kak Roy. jaringannya ini. Aduh. Padahal tadi Iya, dikit lagi ya kan. Memang dikit lagi kayaknya sih. selalu aja ada gangguan. Kalau mau sampaikan kebenaran ini pasti ada gangguan kadang-kadang. Padahal dikit lagi kayaknya sih ya. Oke. Baru ngomongin kegelapan, aduh, pastor. yes. Iya. Pas ngomongin kegelapan langsung gelap. Iya, Oke, Langsung gelap bener ya. pastor ngomong Ya, kegelapan jadi gelap. Silakan, langsung Mas. gelap beneran kan, serem kan, ya makanya. Jadi sambung tadi ya. Jadi ketika hubungan kita dengan Tuhan terputus, otomatis kegelapan datang. Ketika gelap, kita nggak akan pernah tahu kehendak Tuhan buat hidup kita apa, rencana Tuhan buat hidup kita apa, calling Tuhan buat hidup kita apa. Kita tidak akan pernah tahu. Jadi pastikan koneksi kita dengan Tuhan selalu terhubung. Kayak tadi lost connection, ya benar-benar hilang beneran kan. Jadi kayak itu bahwa lost gitu aja, nggak bisa terhubung lagi dengan kalian. Sama juga dengan Tuhan juga sama. Gitu loh. Itu sih. Aku percaya nanti tahu kok. Kita akan tahu sendiri. Ya ini saatnya. Ya ini waktunya. Iya, betul. Makanya pastikan Iya, on betul. terus. Maksudnya koneksi kita dengan Tuhan on terus. Kalau terputus, kayak tadi itu. Lost connection. Ya kan? Bingung nanti. Iya, betul sekali, Pastor ya. Jadi memang kita tidak, kita harus biarlah kasih Tuhan yang mengatur lah ya. Kalau Betul. kita yang mengatur milih-milih, jadi nantinya nggak nemu ya, nggak kita terima ya, Pastor ya. Betul. Oh, iya, luar biasa deh. Contohnya tadi cepat sekali loh reaksinya, koneksinya putus. Aduh, puji Tuhan deh. Terima kasih loh, Pastor Albertus. Tuhan berkati. Oke, ya. Terima kasih buat Kak Vero buat pertanyaannya. Makasih juga buat Pester atas jawabannya. Jadi intinya kita harus ngerti dulu ya panggilan kita di mana kan gitu, calling kita di mana. Jadi kalau kita udah tahu, pasti kita akan tahu tujuan kita kemana kan gitu. Kalau kita nggak tahu juga panggilan kita kemana ya tanya Tuhan kan gitu. Pasti Tuhan kasih tunjuk lah. Seperti yang dibilang Pester tadi, lewat kemampuan kita mungkin. Atau mungkin lewat karunia, talenta yang Tuhan berikan. Pasti dari situ adalah dari situ. Jadi intinya tetap fokus sama Tuhan, minta sama Tuhan, minta petunjuk sama Tuhan.
karena Tuhan pasti akan petunjuk lah kan gitu, akan kasih tunjuk dengan kita, karena dia juga nggak akan biarkan kita kan gitu, nggak mungkin dia biarkan kita jalan sendirian lah, pasti dia akan selalu menemani kita. Ya, atau mungkin ada lagi dari Kak John atau Grace atau Kak Fitra yang mau Saya ada. Oke, Kak John silakan. Saya melihat Kak Albert juga punya podcast. Mungkin bisa diceritakan story podcastnya Kak Albert. John? Potensinya? Talentanya? Story dari podcast. Story dari podcastnya Kak Albert. Kan saya juga melihat Kak Albert punya podcast. Bisa disaringkan story dari podcast itu. Bisa disaringkan apa? Story dari podcastnya Kak Albert. Oh, story-nya podcastnya saya. Jadi podcastnya saya itu ada di YouTube channel Albertus Saputra ya. Tujuannya dibuat yang pertama bukan gaya-gayaan ya teman-teman ya, tolong. Itu bukan buat gaya-gayaan. Apalagi, supaya tambah terkenal, udahlah. Kayak gitu-gitu mah nggak usah dikejar-kejar ya kan. Nanti tersesat lagi ya kan, motivasinya salah, keliru semuanya ya kan. Nah, makanya banyak orang stres, waduh kok subscriberku kok cuma segini. Padahal ya situ pengen jadi berkat atau nyari subscriber kan gitu kan, sama kayak orang buat konten di sosmed. Aduh kok yang like kok cuma segini. Lah situ pengen jadi berkat, memberikan dampak buat orang atau nyari like doang ya kan. Kalau like doang mah beli juga bisa kan gitu. Jadi follower mah gampang, beli aja kan banyak, murah lagi. Ya kan, tapi kalau kita fokusnya memang untuk mengabarkan Injil, untuk memberikan kabar baik, ya go ahead, kamu akan lakukan segala cara. Jadi kenapa aku buat YouTube? Salah satunya supaya range-nya itu lebih lebar. YouTube tuh lebih lebar ya. YouTube tuh lebih lebar. Secara genre-nya, usianya tuh lebih lebar. Maka saya pilih YouTube. Dan kalau lihat podcastnya juga, aku mencoba untuk berbagai macam. Aku nggak fokus di satu sisi doang. Kayak contohnya malam ini aku pengen ngeluarin yang mungkinnya young adults, yang untuk dewasa muda yang menikah. Ini bukan promosi ya teman-teman ya. Ini cuma kasih contoh doang. Aku akan ngasih podcast di mana tentang pertengkar, suami istri kan sering bertengkar, ya kan? Tapi bertengkar yang baik itu seperti apa sih? Bertengkar yang nggak baik itu seperti apa? Ternyata ada bertengkar yang baik, walaupun yang bertengkar itu nggak baik. Nah, nanti di situ kami akan bahas. Kenapa tujuannya cuma satu, memberikan edukasi. Kayak contoh kenapa kemarin kita bahas tentang ramalan. Yang tadi kan aku bahas tentang ramalan ya. Jadi itu pembahasan tentang ramalan. Yang aku undang itu benar-benar dulunya memang bergelut di situ. Dia bergelut di situ dan memang hidupnya di situ. Dan orang ini bisa menjelaskan secara saintifik, nggak cuman berdasarkan experience-nya dia, tapi juga berdasarkan pengetahuan dan saintifiknya seperti apa. Sehingga bisa mengedukasi orang-orang yang masih nyari ramalan-ramalan, zodiak, primbon, dan yang lain gitu loh. Aku pengen mengedukasi. Udahlah, lu nggak usah nyari begituan gitu loh. Bahkan lu tuh bisa meramalkan dirimu sendiri juga bisa. Kenapa? Itu hukumnya probabilitas semuanya. Itu ada suggestion-nya juga, ada suggest-nya juga. Contoh misalnya, Roy, percaya deh, followermu nih akan meningkat, subscriber nimu akan meningkat, tahun ini akan meningkat. Itu otomatis nempel di sini nih, gitu. Akan nempel di sini. Wah, ya akan meningkat. Dan itu akan mengubah cara berpikirmu, cara bertindakmu, cara ngemasmu, itu kan beda semuanya, gitu. Nangkep nggak? Itu makanya kenapa kok aku buat podcast seperti itu. Tujuannya satu, mengedukasi. Jadi berkat, memberikan dampak. Jadi seperti itu sih. Dan range-nya luas. Karena aku bisa bahas macam-macam. Aku sempat bahas tentang mental health, aku bisa bahas apa. Gitu. Iya. Begitu sih. Kami juga gitu kok. Kami juga dalam podcast ini ya sama sih kayak Pak Albert gitu. Bukan hanya saja masanya panjang, tapi jangkauannya luas. Ya, kita rindu banyak generasi diberkati atau dimenangkan melalui podcast kita dalam Tuhan gitu. Ya ini saya percaya dalam Kak Albert melayani generasi. Pasti ada yang namanya suka dan duka dalam melayani generasi. Mungkin bisa di-sharingkan.
Unmute, Pastor. Ya, lost connection, sorry. Saya ulangi ya, Pastor. Gimana? Ya, saya percaya dalam melayani generasi, Kok Albert ini pernah mengalami yang namanya suka dan duka dalam melayani generasi. Mungkin bisa disampaikan apa suka dukanya dalam melayani generasi untuk Kok Albert sendiri. Gimana? Kedengaran, Pastor? Kok Albert aman? Ya mungkin Halo. jaringan lagi, astaga. Freeze ya. Jadi patung. Gimana Pastor kedengaran? Atau enggak itu lihat di lipat chat itu ada. Pastor, Kok Albert aman? Kok Albert aman? Nah, Silup bah, iya, Pak, asik. Oke, masuk lagi. Bim salah bim jadi apa? Pro. Ya. Ya. Ya, pasti bisa. Salam Pak Albert. Ya. Kedengarannya ini saya mau bertanya sih. Saya percaya dalam melayani generasi ini pasti dari kita mengalami yang namanya suka dan duka dalam melayani generasi. Mungkin Pak Albert bisa sharingkan suka duka dalam melayani generasi bagi Pak Albert itu sendiri. Dukanya apa ya? Dukanya aku rasa nggak ada ya. Isinya sukacita semua kok. Kenapa? Yes. Lawong saya tuh kan, ya kan? Ya, saya kan melayani Tuhan ya. Jadi orang itu nomor 2. Bagi saya yang penting Tuhan disukakan. Jadi fokus saya kan di situ. Jadi kalau ditanya dukanya apa? Ya apa ya? Aku nggak rasa ada duka tuh. Gitu loh. Ya senang-senang aja tuh. Kalaupun ada bagian-bagian yang tidak terjadi sesuai yang tidak saya harapkan, ya itu bagian dari proses. Kembali lagi, itu bagian dari proses. Perjalanan, itu journey. Dan nggak ada yang perlu dibuat duka, itu kan perjalanan. Dan sekali lagi, itu kan baru masih koma, belum titik. Gitu loh. Jadi itu masih koma semua, ini kan koma semua. Kalau koma itu masih bisa berubah pokoknya. Gitu. Selama belum titik, alias dipanggil Tuhan pulang, ya pokoknya masih koma. Gitu. Semua bisa berubah. Kalau ada yang nggak enak, ya itu bagian proses, gitu aja. Nikmatilah. Ya. Karena kalau aku lihat dengan masa muda aku, ya sama aja, juga begajulan juga, gitu loh. Jadi kalau lihat mereka ya udahlah, gitu loh. Ya, gimana, gitu loh. Memang dulu aku baik gitu, ya, mau sama aja begajulan juga, ya udah, dulu keras kepala, nggak bisa tegur. Ya dulu aku juga begitu masalahnya, terus gimana? Kalau sekarang berubah, ya karena Tuhan yang ngerubah, apa ya? Karena Tuhan juga, gitu loh. Jadi apa hakku juga, maksudnya ngomong duka. Kalau aku ngomong duka, berarti pemimpinku yang sebelumnya juga berduka juga dong sama aku. Iya kan? Gila nih ngurusin orang, keras kepala, setengah mati. Diomongin nggak bisa, nggak mau denger. Nah dipikir pemimpinku itu seneng gitu, wah bahagia. Punya bimbingannya, kagak mau denger. Kepala batu, ya kan? Ya, jadi kalau sekarang mungkin saya melihat ada kondisi-kondisi yang seperti itu, ya sudah. Itu kan Albert muda dulu juga begitu. Ya kan? Ya biarkan dia diproses, biarkan dia dibentuk. Nanti dia semakin dia dewasa pasti berubah. Gitu. Sukacita aja lah. Yes.
Oke, thank you Pastor Albert. Ini ada pertanyaan terakhir dari saya. Ya, dalam melayani di Unlimited Fire sama JKI Mawasaro, Albert ini saya percaya di dalamnya ada sebuah tim. Ya, ini saya mau bertanya pada Albert, gimana menjaga kesulitan tim dalam melayani, khususnya Albert ini dalam UF sama JKI Mawasaro. Oh, berarti pertanyaannya gimana cara menyeimbangkan menjaga, ya? Betul ya, menjaga kesulitan tim. Antara UF dengan local church ya? Betul ya? Ya. Oke, bagaimana cara menyeimbang? Supaya balance ya, betul nggak? Pertanyaan gitu ya? Enggak, gimana caranya kok Albert atau kasih tips untuk menjaga kesulitan dalam menjalin sebuah tim itu? Oh, menjaga kesulitan. Yang pertama ya pastinya harus membangun hubungan sama mereka. Itu pasti. Makanya kalau kita ini gini loh, jangan cuma nyari orang di saat butuh doang. Makanya itu pan nomor 1. Seringkali kita ini cuma nyari orang di saat butuh, ya kan? Justru carilah mereka di saat kita emang nggak butuh apa-apa, tapi kita cari mereka, kita care dengan mereka. Itu loh poin utamanya di situ. Kalau kita bisa seperti itu, ya mau otomatis bakal solid gitu loh. Itu hubungan yang sungguhnya bukan apa ya profesional atau apa, bukan, benar-benar yang family, cenderungnya ini kan keluarga ya. Hubungan yang dibangun kan hubungan keluarga gitu loh. Bukan mencari di saat butuh, tapi di saat kita nggak butuh pun ya kita tetap membangun hubungan dengan mereka. Seringkali kan kita cuma nyari mereka di saat kita butuh doang. Makanya kalau kita dalam pelayanan nggak boleh begitu. Nah, itu yang buat solid terus juga. Makanya di situ juga kalau kita bangun hubungan mereka, otomatis kita punya chemistry, ada chemistry dapet, kita bisa cerita apapun juga, like a fam lah, benar-benar kayak keluarga gitu loh. Keluarga itu gimana sih? Nah, itu bisa deket. Bahkan aku juga nggak sungkan untuk menceritakan kegagalan, menceritakan keberhasilan, menceritakan kemenangan. Ya akan lebih mudah. Itu yang buat aku percaya itu yang solid. Dan juga yang berikutnya, yang solid harus ngerti apa? Awareness-nya tuh kita harus punya awareness ya. Awareness tuh gini, kita harus ngerti kapan harus maju, kapan harus mundur. Nah, itu juga kita harus tahu persis posisi-posisinya seperti itu. Jangan sampai pengennya di depan terus, ya. Kita maunya naik terus tapi gak pernah turun-turun. Nah, itu juga salah. Kita harus tahu kapan harus naik, kapan harus turun. Bermainlah posisi gitu loh. Kalau kita main bola, nah ini kan Euro ya. Yang namanya Euro, main bola itu juga harus pinter menempatkan posisi. Jangan, aku striker, harus depan terus. Kamu harus ngoperin ke depan. Yo mesti ngoperin bolanya ke depan. Cuman kan waktunya mundur harus bertahan, kamu juga ikutan bertahan dong. Jangan cuma nungguin bola depan. Memang situ siapa gitu loh. Kita kan nggak boleh begitu. Mintanya dilayani terus kan nggak bisa. Kita harus ngerti posisinya. Gitu loh. Penempatan posisi harus bener. Gitu. Jangan pengen kelihatan terus gitu kan. Ada waktunya kasih yang lain supaya kelihatan gitu. Jangan kita terus yang disorot terus, tapi biarkan orang lain yang di sekitar kita juga disorot. Nah, ini perlu hati yang besar. Kalau kamu nggak punya kebesaran hati, kamu nggak bisa melakukan itu. Kalau kamu nggak punya kerendahan hati, kamu juga tidak akan pernah bisa melakukan itu. Makanya izinkan Tuhan memproses hidup kamu. Kalau kamu mengalami proses perendahan, direndahkan orang, nggak apa-apa, itu baik. Gitu loh. Mungkin kalau aku nggak diginiin, ya nggak bisa seperti itu aku. Gitu sih, kalau aku ya John. Oke, thank you Pastor. Kembali lagi ke proses. Iya. Ya, sahabat saya melalui sharingnya Albert ini, kita yang ada di dalam sebuah tim bisa belajar supaya semakin lebih baik lagi. Mungkin itu saja dari saya, Esther. Saya kembalikan ke Roy. Iya, oke. Terima kasih buat Kak John atas pertanyaannya. Mungkin ada dari Grace lagi ada mau ditanyakan atau dari Kak Fitra? Oke, aku ada yang mau ditanya sih. Ini pertanyaan kedua dari aku tadi.
Sebenarnya pertanyaan ini sama sih sama Bang Roy tadi gitu, tapi aku pengen tahu nih Pastor, kita yang tahu proses kita cuma kita sendiri dan cuma Tuhan gitu. Yang tahu kita menjalani hidup kita ya cuma kita dengan Tuhan gitu. Tapi banyak orang-orang yang selalu bilang, apalagi khususnya yang melayani itu anak muda yang bahkan sering banget dijatuhin sama kata-kata kayak, alah kamu tuh masih muda gak bisa apa-apa, alah kamu tuh gak sesuai banget loh sikapnya sama pelayananmu gitu loh. Padahal yang sebetulnya adalah kita juga masih berproses, kita juga masih terus belajar gitu. Nah, tapi kita udah trying to explain ke mereka gitu loh, untuk jelasin kita sama-sama belajar kok, kita juga masih manusia biasa, masih punya kesalahan gitu loh. Tapi mereka tuh kayak nggak mau untuk tahu gitu. Dan seringkali kata-kata seperti itu bisa aja dijatuhkan sama keluarga kita sendiri gitu. Nah, kadang banyak banget anak-anak muda yang kalau udah ngedengerin kata-kata itu langsung down, langsung nanya ke diri sendiri, emang bener ya sikap aku nggak sesuai, emang bener ya apa yang mereka bilang gitu loh. Dan ada rasa untuk takut untuk yang namanya ngelayanin Tuhan, karena takut nggak sesuai, takut apa sikapnya tuh masih belum bener gitu loh. Gimana sih cara dari pastor sendiri untuk ngenanggepin hal seperti itu gitu? Ya kalau dari aku sih kembali lagi ke situ ya, yang tadi aku bilang, kalau 90% orang itu setuju sama kamu, yang 10%-nya tidak, ya sudah, udah enggak. Jadi kalau hampir 60% orang itu nggak setuju sama kamu semua, ya berarti emang kita harus koreksi diri. Gitu sih. Kenapa kok 90%? Ya karena memang pertama memang tidak semua orang bakal suka sama kita. Gitu loh. Jadi tidak perlu sibuk untuk menyenangkan semua orang, karena ya kamu nggak akan pernah bisa lakukan itu. Itu satu. Terus yang kedua, aku juga pernah I feel you, aku juga ngalamin kayak kamu. Ah kamu tuh masih muda, bisa apa, nggak punya pengalaman. Ya memang saya juga miskin pengalaman dulu. Ya kan? Namanya juga orang belajar. Apakah saya sering buat kesalahan? Wah, sering banget buat kesalahan. Keputusan-keputusan yang keliru, ya kan, waktu mimpin. Wajar kok. Jadi, makanya gini loh, ketika aku sekarang jadi pemimpin, aku belajar satu hal. Aku tidak melakukan apa yang pemimpin angkatan terdahulu lakukan itu. Apa itu? Aku memberikan sebuah ruang kosong, ruang kesalahan, untuk orang-orang yang kupimpin bisa berbuat salah. Namanya juga masih muda, orang masih belajar. Terus dituntut sempurna, bisa? Ya kagak. Ya pasti kamu tuh pasti buat salah. Aku tahu orang-orang yang kupimpin pasti buat salah. Tapi kita bisa, sebagai pemimpin, kita bisa membantu mereka meminimalisir kefatalan mereka, itu bisa kita meminimalisir. Dan biarkan juga mereka belajar gagal mereka. Kadang aku biarin kok mereka gagal, udah biarin aja. Karena gagal itu baik kok. Gagal itu bisa membuat kita bertumbuh. Gagal membuat kita belajar. Nggak apa-apa. Jadi responnya apa? Yang pertama, kalau aku waktu Albert muda, yang aku kerjakan, bersyukur dan tetap maju terus. Jangan berhenti, jangan give up, jangan nyerah. Itu yang Albert muda lakukan dulu, dan sampai sekarang ini, ketika diomongin orang, I don't care. Aku tahu, aku cek inner circle-ku gimana. Orang-orang terdekat aku gimana. Kalau mereka oke-oke aja dan tidak ada masalah, why not? Kenapa aku tidak maju terus? Sekali lagi, hidupku tidak bisa memuaskan semua orang. Tidak menyenangkan semua orang. Orang gak suka sama aku, ya sudah. Emangnya aku maksa orang harus suka sama aku? Kan enggak. Enggak perlu gitu juga kan. Bagaimana dengan keluarga? Nah ini dia. Mike kembali ke aku ngomong. Keluarga itu penting. Ya, apalagi keluarga dekat kita, keluarga kandung kita, itu penting banget untuk dimenangkan. Makanya ketika kamu di keluarga, berfungsilah dengan baik. Kalau kamu jadi anak yang baik itu seperti apa sih? Besok kan kamu jadi orang tua nih.
Kamu juga mengharapkan anakmu besok baik juga kan? Coba tunjukin sekarang jadi anak yang baik itu seperti apa. Apa yang kamu harapkan anakmu besok kelak memperlakukan kamu jadi anak yang baik buat kamu tuh seperti apa? Sekarang kamu lakuin dulu. Itu loh. Karena firman ngomong kan, kalau kamu ingin orang melakukan buat kamu harus berbuat terlebih dahulu. Ya udah, berbuat dulu. Jadi posisikan kamu di tempat-tempat yang seperti itu. Berfungsilah di mana kamu berada. Dan sekali lagi pesanku buat kamu, jalan terus. Jangan nyerah. Ya, orang ngomong apa gini, pengalaman kurang, ya mestilah umurmu berapa coba? Ya pastilah pengalaman kurang. Ya kan, umur masih 18 tahun, terus suruh kayak pengalaman, ya nggak mungkin lah. Itu yang ngomong gitu juga pasti kurang mikir cerdas juga menurut saya sih. Ya kan? Kalau dia bisa mikir cerdas sih, hitunglah kamu umurnya berapa, kamu masuk pelayanan umur berapa, baru berapa tahun, terus tiba-tiba suruh sempurna. Ya kagak mungkin lah, gila ya. Gitu. Semua proses. Dan lebih bodohnya adalah begini, banyak orang ya, ketika orang itu bertobat, hidup dari minus 10 langsung plus 10. Nonsen. Gitu loh. Impossible. Situ Yesus. Kan enggak juga. Sedangkan Tuhan itu suka dengan proses. Orang itu saya sebut berubah. Dari orang yang punya kelakuan minus 10 jadi minus 8, itu sudah berubah, teman-teman. Jadi jangan cuma dilihat, dia masih begini, dia kurang begini, yo mesti masih kurang ini dan itu. Tapi lihat dong, adakah perubahan-perubahan yang terjadi? Minusnya berkurang nggak? Kalau minusnya berkurang, berarti pertumbuhannya sudah benar. Minus 8 jadi minus 5. Tetap minus. Iya, tapi dari minusnya berapa? Minus 10. Sekarang perubahannya nyata. Ya sudah. Itu perlu dirayakan. Banyak orang pengen minus 10 jadi langsung plus 10. Nggak ada. Orang begitu nggak ada. Makanya kayak kamu misalnya masih melayani di usia belasan tahun, terus dituntut punya pengalaman 17 tahun, jelas nggak mungkin dong. Ya kan, kamu umur berapa sekarang? Logikanya adalah nanti 17 tambah 18, 35 tahun, nanti baru kamu kaya pengalaman. Kamu di usia 30 tahun, kamu kaya kan pengalaman. Itu otomatis. Itu journey, itu perjalanan. Kelebihan saya dari kamu apa? Saya jalan duluan aja dari kamu. Udah gitu aja dong. Itu menurut saya sih gitu sih. Yang buat saya lebih dari kamu tuh apa? Ya perjalanan saya lebih aja daripada kamu. Duluan jalannya. Kamu kan jalannya mungkin barusan. Saya udah duluan. Gitu. Coba dibalik, kamu duluan jalan, saya kayak kamu, ya saya harus belajar dari kamu, sama aja. Jadi tuh sebetulnya kayak gini-gini tuh, aduh, sayang ya, maksudnya makanya kita harus punya pemikiran-pemikiran yang terbuka, yang open-minded, supaya bisa melihat segala sesuatu dengan benar. Itu sih Grace. Jadi jangan give up ya, jangan nyerah. Karena Albert yang muda itu dulu juga diperlakukan begitu. I feel you. Jadi jangan nyerah. Aku juga awal-awal tuh, aduh apalagi susah dalam melayani tuh nggak gampang gitu. Susah, ada beratnya, ada belum lagi pandangan-pandangan dari orang. Awalnya memang kena mental gitu. Awalnya memang aduh nggak, aku takut gitu kan. Apalagi aku masih muda, masih umur 17 tahun gitu. Tapi teman-temanku nggak ada yang dukung. Keluarga aku juga kadang-kadang ada yang dukung, ada yang enggak, dan aku di situ awal-awal kayak aduh takut, aduh aku nggak bisa Tuhan, aku selalu bilang gitu ke Tuhan. Tapi ternyata Tuhan kasih aku pandanganmu tuh salah gitu loh Grace, kamu tuh bisa, Tuhan kasih kamu pakai kamu di usia paling muda kayak gini karena Tuhan tahu kamu layak, karena Tuhan tahu kamu bisa gitu dibandingkan sama yang lain gitu. Dan aku ngerasa oh iya ya, kenapa aku kena mental, kenapa aku makin down gitu loh. Dibenci itu kan biasa gitu loh, tapi dibenci itu biasa, tapi yang luar biasa kalau kita ubah pandangan kita, ubah cara berpikir kita gitu loh. Karena ya sebaik apapun orang,
pasti bakal ada yang membenci gitu. Tuhan aja yang segitu besarnya, yang kasih mukjizatnya, masih banyak orang yang nggak percaya, masih banyak orang yang menghujat, ya apalagi kita gitu loh. Kita yang sebagai manusia biasa, ya pasti kena cacian, pasti kena jelek-jelekan juga gitu loh. Dan kita juga nggak bisa untuk mengatur orang bilang, kamu jangan ngomongin aku ya, kamu jangan gini-gini aku ya. Kita kan nggak bisa untuk mengubah itu. Tapi yang bisa kita ubah adalah cara berpikir kita, cara kita mengendalikan perasaan kita, cara kita pembawaan kita gitu. Kalau pembawaan kita udah positif, pasti pikiran kita pun nanggepin hal-hal jelek seperti itu pasti positif juga. Dijadikan motivasi bisa. Nggak selamanya pandangan buruk itu negatif sih menurut aku. Nggak selamanya pandangan buruk itu bisa kita tangkep ke negatif terus. Kalau memang kita salah ya kita introspeksi. Jangan kita membela diri kita. Jangan sekali-sekali kita bilang, kita nggak gitu kok, kita nggak gitu kok. Padahal emang seperti itu gitu. Emang kita ada salah, tapi kita selalu membela diri, kita marah, dikritik orang. Padahal kritikan itu juga perlu di hidup kita gitu, supaya kita bisa berproses ke depannya, kita bisa bertumbuh ke depannya. Itu sih dari aku. Thank you, Pastor. Mungkin Kak Roy boleh. Ya, betul sih yang dibilang sama dibilang Pastor tadi, ya maklum lah, biasa itu kan gitu. Apalagi kita yang masih baru-baru terjun di pelayanan ini kan, ya pasti nggak mudah lah, pasti kena mental kan gitu, pasti kena hinaan, cacian dari teman-teman. Apalagi kalau kayak seperti kita ini yang dulunya bandel gitu kan, pasti wah, kalau yang udah memang alim dari lahir sih enak ya kan, nggak terlalu banyak lah dicaci. Kita ini kan dari bandel, apalagi seperti saya kan, balik lagi ke tempat saya nih dari Surabaya di kampus, terus balik lagi ke Medan di tempat asalnya kan. Sementara firman Tuhan juga kan udah bilang, Yesus aja balik ke tempatnya, keluarganya aja nggak percaya, bahkan dia ditolak. Ya jujur saya juga waktu itu pas diutus ke sini balik lagi ke Medan, wah ini pasti wajib kena mental kan gitu, karena balik lagi ke kampung itu nggak mudah kan gitu, bertemu dengan teman-teman yang dulu kita satu meja bandel gitu kan, yang dulu kita satu pergaulan bandel, itu pasti banyak hinaan. Tapi ya balik lagi, kita kan kita cuma bisa sebagai alat kan gitu, kita nggak bisa ngubahkan mereka. Kita lakukan bagian kita, nanti kan Tuhan lakukan bagian dia. Nah jadi saya cuma bilang sama mereka sampai kemarin pas sharing dengan mereka kan, terus dia tanya seperti ini teman-teman saya, Roy kamu itu dapat hidayah apa sih katanya? Kamu kesambar setan apa kok bisa tiba-tiba masuk sekolah teologi katanya kan? Wah ini parah kan gitu. Masa sih kamu bisa tiba-tiba masuk sekolah teologi yang dulunya nggak pernah mau sekolah, yang dulu malas sekolah, bahkan juga jangan kan gereja gitu, sekolah aja malas kan gitu, apalagi ke gereja kan gitu. Tapi ya itu tadi, kita harus nikmati proses kan gitu, lalui proses seperti bilang Pastor tadi, itu memang nggak mudah kan gitu. Namanya juga Tuhan juga kan sudah bilang kalau kita percaya sama dia, jadi pengikut dia, berarti kita kan harus mau pikul salib kan gitu. Pikul salib itu kan proses itu kan bagian dari pikul salib kan gitu. Ketika kita mau memikul salib, pasti kita akan mengalami itu. Karena Tuhan aja waktu dia di dunia kan dialami itu, masa terus kita nggak mau ngalami gitu? Wah itu berarti nggak benar kan gitu. Sementara kita pengikut Kristus kan gitu. Jadi teman-teman yang mungkin saat ini yang nonton kan, yang mungkin sedang mengalami proses, nikmati aja gitu. Pasti di balik duka cita akan ada sukacita kan gitu. Di balik kesengsaraan pasti ada kesenangan. Jadi di balik itu semua pasti ada lah. Karena di balik hujan akan ada pelangi kan gitu. Jadi teman-teman tetap semangat gitu untuk melayani generasi-generasi muda, khususnya karena ya pastornya agak jaringan kurang saya. Ya, banyak kali cobaan hari ini. Ya mungkin karena generasi muda itu nggak mudah. Ya ini kita kedatangan narasumber baru. Ya teman-teman, jadi tetap semangat. Jangan pernah nyerah. Mungkin Karen ada mau ditambahkan? Salam Karen. Aman. Karen mungkin ada mau ditambahkan untuk sesi ini. Ya Karen tadi nggak bagus jaringannya guys ya, sorry ya. Ya mungkin kita tunggu Kak. Ayo. Pastor Albert. Karen kenapa? Aman. Karen ada yang mau ditambahkan mungkin sepatah dua kata karena tadi nggak bisa bergabung dari Jangan awal. patah-patah. Atau jangan dipatah-patah aja katanya. Nanti patah hati. Ini kok nggak join lagi maaf tuh? Banget nggak bisa ikut dari awal, soalnya benar-benar sinyalnya nggak bisa kayak jelek banget tadi sinyalnya.
Ya, mungkin Karen ada mau ditanyakan dari tema yang sudah dibaca tadi dengan Pastor Albert. Iya, Karen, silakan. Oke, Pastor. Halo. Sorry banget baru join, saya tadi sinyalnya benar-benar sangat-sangat nggak bisa dipakai. Oke, Pastor, kenalin aku Karen. Bisa dengar suaraku? Oke, Bisa, bisa. hari ini aku mau nanya nih, Pastor. Gimana sih caranya untuk kita tidak menahan diri agar kita bisa melayani lebih lagi sama Tuhan? Mungkin kita merasa bahwa kita kurang percaya diri, mungkin kita merasa bahwa kita kurang mampu untuk melayani, akhirnya kita malu, akhirnya kita stuck di tempat, oh aku nggak mau melayani karena aku nggak bisa, aku nggak mau melayani karena aku nggak mampu. Gimana sih caranya agar pikiran dan perasaan itu tuh nggak ada lagi di hati kita, nggak ada lagi untuk di pikiran kita, dan akhirnya kita bisa melayani dengan sukacita, bisa melayani dengan luar biasa bersama Tuhan. Thank you, Pastor. Oke, aku jawab ya. Yang pertama juga minta maaf, ini aku juga keluar masuk terus nih. Sinyalnya asli deh, luar biasa hari ini. Kalau aku gini sih, itu bermasalah berarti kan di identity ya. Orang merasa rendah diri, merasa nggak mampu, merasa nggak bisa. Itu coba dicek juga apakah itu ada minder di situ ya. Pokoknya kalau minder itu urusannya di area gambar diri, di identitas. Berarti bermasalah di situ. Berarti belum menemukan bahwa dirinya hidupnya itu berharga tuh, rasa keberhargaannya itu belum dapat. Jadi merasa kadang nggak layak, merasa apa ya nggak mampu. Ya aku dulu tuh minder banget. Sampai mungkin itu sampai udah pelayanan juga ya hampir 20 tahun ya mungkin. Nggak nyampe deh. Aku belasan tahun ya, mungkin 12 tahun adalah 12 10 tahun aku begitu deh. 10 tahun aku bergumul ya. Aku bergumul dari awal aku bertobat sampai saat ini 10 tahun itu masih merasa minder. Kalau dicek-cek benar, rasa berharganya itu tidak didapatkan. Dan biasanya rasa berharga itu mengalami kekurangan atau cacat, itu juga bisa ditelaah lagi, ditarik lagi ke akar masalah berikutnya, di masa lalunya terjadi apa. Nah, itu bagian-bagian itu yang memang harus dipulihkan terlebih dahulu. Ketika kamu pulih dan sudah rekonsiliasi dengan kondisi, dengan realita, dengan kenyataan, maka otomatis ketika kamu sudah mulai berdamai, kamu akan baik sendiri sih. Itu. Otomatis nanti ketika kamu melayani Tuhan, rasa itunya udah mulai berkurang gitu loh. Kenapa? Aku sudah pulih, aku sudah berdamai dengan hidupku, aku sudah berdamai dengan masa laluku. Coba dicek. Biasanya masalahnya di area itu. Itu berhubungan dengan masa lalu. Kalau enggak mungkin. Itu masih ada hubungan ke sana. Diberisi dulu di bagian itu. Maka kamu akan menemukan rasa berhargamu. Ketika kamu menemukan rasa berhargamu, kamu nggak akan nyari pengakuan lagi udahan. Jadi di gereja itu kamu mau dihormati kek, mau dihargain kek, enggak kek. Ya kamu akan, ya sudah gitu loh. Kamu mau dihargain enggak, kamu tuh udah berharga gitu loh. Kamu tuh tahu dirimu tuh berharga. Tanpa orang lain harus ngomong, kamu tuh berharga loh. No, tapi dirimu sadar bahwa saya itu berharga. Kan Tuhan sudah nebus saya 2000 tahun yang lalu. Dia sayang saya, dia cinta saya. That's why kenapa saya berharga di matanya. Saya seperti biji matanya. Nah, kalau kamu sadar di area itu mah, tenang-tenang aja, setelahnya pasti tenang-tenang aja. Pelayanan nggak nyari panggung, pelayanan, ya kan, banyak orang cari panggung. Kenapa? Pengen menemukan rasa berharganya, pengen diakuin. Tapi kalau kamu udah menemukan rasa berhargamu, kamu nggak nyari panggung lagi. Pelayanannya benar-benar pelayanan murni, pure, karena kamu ngasih Tuhan. Sudah tidak ada perasaan layak nggak. Kalau ya pertanyaan sederhana, memang ada yang layak di antara kita? Nggak ada yang layak tuh. Lawang kita dilayakkan kok. Ya kan? Emang di sini ada orang benar di sini? Nggak ada. Kita adalah orang-orang yang dibenarkan. Beda kan orang yang benar sama dibenarkan? Lain.
Layak saya, apakah saya layak ngomong di sini? Nggak juga. Saya cuma dilayakkan. Titik. Jadi nggak usah ngurusin layak nggak layak udahan. Mau kita dilayakkan. Nggak usah ngurusin bener nggak bener. Saya dibenarkan. Dibenarkan sama saudara Yesus yang membenarkan saya. Itu aja. Jadi berdamailah dulu dengan masa lalu. Kalau ada luka-luka batin apa, yuk dipulihkan. Supaya nanti pada waktu kita melayani nggak kebawa-bawa. Itu sih. Jawab ya. Oke, thank you banget Pastor Albertus. Benar-benar jawabannya, sharingnya yang luar biasa banget. Tadi udah terbuka semua apa jawaban-jawaban dari Pastor. Meski dulu merasa bahwa nggak layak, tapi karena ada Tuhan Yesus terus meneguhkan, Tuhan Yesus terus kasih kepercayaan, kamu pasti bisa, kamu pasti layak, kamu ada aku yang menuntun kamu, ada aku yang selalu menjaga kamu, dan akhirnya aku bisa ada sampai sekarang. Itu semua karena kasih dan rahmatnya Tuhan. Thank you Pastor, Tuhan Yesus memberkati, God bless you. Aku serahkan lagi kepada Kak Roy. Oke, ya terima kasih Karen buat pertanyaannya. Walaupun telat, tapi kita tahu begituan nggak ada yang telat-telat kan gitu. Yang penting ada pertanyaan buat Pastor tadi. Ya, ada dari Kak Fitra atau ada lagi mau ditambahkan atau mau lagi ditanyakan? Atau sudah selesai? Aman, sudah selesai. Oke, Kak Vero ada lagi kira-kira? Aman sudah. Oke, ya mungkin nggak ada lagi pertanyaan. Ya mungkin sebelum kita akhiri nih, kita minta closing statement dari Pastor Albertus buat anak-anak muda di luar sana yang mungkin masih merasa dirinya tidak berguna, yang mungkin masih merasa minder untuk pelayanan karena masih muda. Mungkin Pastor bisa kasih motivasi buat mereka atau kasih pesan dan kesan buat mereka supaya bisa bangkit gitu loh. Karena Tuhan itu kan nggak selalu memilih orang yang mampu kan gitu, tapi Tuhan akan berikan kemampuan kan kalau dia sudah pilih. Jadi mungkin Pastor bisa kasih closing statement sebelum kita akhiri podcast ini. Oke. Saya sederhana. Orang yang sudah penuh dengan cintanya Tuhan, orang yang hidupnya penuh dengan cintanya Tuhan, dia tidak akan pernah tahan untuk membagikan cintanya Tuhan ke orang lain. Kita ulangin. Orang yang sudah penuh dengan cintanya Tuhan tidak akan pernah kuat untuk menahan, untuk tidak membagikan cintanya Tuhan itu kepada orang lain. Masalahnya adalah satu, kamu sudah penuh belum dengan cintanya Tuhan? Kamu sudah penuh belum dengan kasihnya Tuhan? Karena kalau kamu masih kurang, kamu akan terus mencari. Bahayanya adalah kamu bukan mencari ke Tuhan, tapi kamu akan cari dari manusia lain ke manusia lain. Padahal kita ini penuh ketika kita ini dipenuhi oleh cintanya Tuhan, dipenuhi oleh kasihnya Tuhan. Dan ketika penuh, kamu nggak akan tahan untuk tidak melayani Tuhan. Kamu pasti melayani Tuhan. Karena salah satu ciri orang bertumbuh adalah dia mau melayani. Jadi kalau kamu pengen dilayani terus, kamu cuma anak-anak. Itulah mengapa firman Tuhan katakan, lebih baik melayani daripada lebih baik memberi daripada kamu meminta-minta. Lebih baik melayani daripada kamu dilayani. Karena yang paling terbesar itu seorang pelayan. Yang melayani itu lebih besar daripada yang dilayani. Kalau di dunia ini dibalik, yang dilayani lebih besar. Tapi sesungguhnya dalam Tuhan, yang melayani itu lebih besar. Jadi, aku pengen encourage teman-teman semua yang belum melayani, pastiin dulu, penuh dulu dengan cintanya Tuhan. Dan kalau kamu penuh, kamu pasti melayani. Itu aja.